Mudah-mudahan amaliyah kita ini dicatat sebagai pahala baik yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sebagaimana lazimnya malam Ahad diadakannya majelis ta'lim, maka wasilah daripada majelis ta'lim ini mudah-mudahan menjadikan kita mudahnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan fikih selanjutnya adalah beberapa perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajul fi arba'ati asya'. Wal mar'atu tukhalifur rajul. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam perkara sholat. Fi arba'ati asya', terdapat perbedaan 4 perkara. Farrajul yujafi mirfaqaihi an jabalihi wa yuqillu bainahu an fakhidaihi fi sujudi wal ruku'i. Seorang laki-laki hendaknya dia meregangkan sikunya jauh dari lambung. Lambung itu perut bagian sisi kanan atau kiri, dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, baik ketika di dalam sujud dan ketika di dalam rukuk. Jadi seorang laki-laki ketika sholat, baik dia ketika melakukan rukuk dan sujud, dia hendaknya meregangkan kedua siku dari lambungnya, menjauhkan perut dari kedua pahanya. Berarti kalau dipraktekkan, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Berarti begini. Dan laki-laki ini siku jauh dari lambung. Berarti ini siku jauh dari lambung. Dan perut merenggang dari paha. Kalau perempuan sikunya menempel ke lambung. Itu perbedaannya. Satu, wa yaj'alu fi mawdi'il jahr. Kemudian seorang laki-laki ketika di dalam sholat mengeraskan bacaan pada posisi sholat yang memang perlu dikeraskan bacaannya. Misalnya sholat maghrib, isya, subuh. 2, wa idza naba, berarti kalau perempuan sih, wa idza naba syai'un fi sholati sabbaha. Ketika bagi laki-laki, perkara yang ketiga, ketika ada sesuatu yang tertimpa
dia harus mengingatkannya dengan cara bertasbih. Yustahabu lirraqimi awalan ayya'uda dhahrahu wa 'unuqahu. Disunahkan bagi orang yang wudhu pada permulaannya hendaknya dia meluruskan punggungnya dan punggung apa ini? Pundak, di pundak punggung itu harus lurus. Hal yang demikian li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yamudda kana yamuddu dhahrahu wa unuqahu hatta law sabba dhahrahu ma'ud la raqida. Dasarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika ruku beliau akan meluruskan punggung dan pundaknya lurus. Hatta law sabaqahu ma'un laraqida, sehingga kalaulah di atas punggung Nabi ditaruh air, laraqida, air tadi akan tetap tenang, gak jatuh saking lurusnya. Ini gambaran cara ruku yang lurus, sampai gambaran Nabi itu lurusnya ruku Nabi itu seandainya di atas pundak punggung ditaruh airnya nggak tumpah, berarti lurus. Ya kalau condong ya nanti airnya tumpah, atau kurang lurus ya harus lurus. Ini gambaran cara Nabi sedang ruku. Wa yustahabu nasbu saqal, dan disunahkan pula meluruskan betis. Betis itu harus lurus, jangan tekuk. Betisnya benar-benar normal lurus. Ini kita membahas amalia seperti ini bagi orang yang normal sehat. Ya bagi yang mohon maaf karena sakit-sakitan, karena tua renta, ya semampunya. Berarti kan normalnya ini. Berarti ini betis lurus, tangan di betis. Nah kalau misalnya emang dasarnya mohon maaf penyakit atau tua renta, ya sebisanya tidak begini juga. Namanya ya segitu misalnya, ya sebisanya. Jadi perkara ini adalah perkara yang normal. Ya bagi yang merasa normal ya amalkan. Karena kecamatan baru ini kalian pakai. Wayakrah, dan makruh ayatul to'a roksahu di'annahu dal'in, di'annahu dal'un kadal'in imam. Makruh menundukkan kepalanya dan berunduk. Makruh karena hal yang demikian itu seperti merasa ada beban berat, sebagaimana himar membawa beban berat, kepalanya tertunduk, itu makruh. Wal mar'atu, dan sementara bagi perempuan perempuan itu mengumpulkan Tuhan sebagian anggota tubuh ila ba'din ke anggota tubuh yang lainnya. Karena hal yang demikian asal itu lebih menutupi lah bagi anggota tubuh
Jadi ini yang tadi memiliki beda, kalau laki-laki diregangkan, kalau perempuan dirapetin. Wal mar'atu tawalla ba'duha ila ba'din li'annahu astara. Lah, jadi kalau perempuan itu mau ruku, mau sujud, ini yang dimaksud wal mar'atu tawalla ba'duha ila ba'din, anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain itu dikumpulkan, ditempelin. Berarti ketika ruku maupun sujud ya begini, ini anggota tubuh masuk ini, sesama anggota tubuh itu tempelin, dirapetin. Kalau laki-laki kan begini, ketika sujud ya renggang begini. Kalau perempuan begini nincuk, ini anggota tubuhnya nincuk ke dalam. Li'anahu astawlah, karena yang demikian itu untuk menjaga anggota tubuhnya. Konsep amaliyah ini di zaman Kanjeng Nabi, mohon maaf, ada istilah baju guru. Baju guru itu adalah pakaian wanita dari zaman dahulu. Sekarang baju guru itu diwakili oleh yang namanya mukena. Jadi pada zaman Nabi itu ya kayak mukena, pakaian perempuan. Dan di zaman Nabi belum ada moda yang namanya BH. Nah, belum ada yang namanya. Maksud dari wal mar'atu qadomma ba'duha ila ba'din, perempuan itu merapatkan atau mengumpulkan anggota tubuh yang lainnya, menahan di anawasal, menjaga, menutup. Ya mohon maaf, misalnya kenapa sampai sedemikian rupa Nabi memberikan arahan? Ya zaman dulu mah nggak ada BH. Ya kalau nggak dikituin, ya kali gerak-gerak, ngapain atau gimana? Segitunya saya memberikan perlindungan kepada perempuan. Karena zaman Nabi nggak ada istilah BH. Dan kalau kemudian konsepnya dibalik, nah kalau sekarang kan ada BH, nggak bakal tuh gerak-gerak misalnya. Ya tetaplah syariat, ya lakoni. Walaupun awal mula ilat daripada hukum tadi, Nabi memerintahkan pendidikan itu. Dan sekarang ada BH. Apakah ilat itu hilang? Ilatnya hilang, tapi hukumnya tetap berlaku. Jadi itu tuntunan bagi perempuan. Nah, sementara kenapa laki-laki wal mustahab lirrajuli an yubaridu mirfaqai andamai fi sujudi, disunahkan bagi laki-laki untuk merenggangkan kedua siku jauh dari lambungnya fi sujudi, dalam sujudnya. Kalau perempuan kan melapangkan siku ke lambung begini, nahan, ini ada dari tahan, lambung begini. Kalau laki-laki direndahkan, laki-laki direndahkan. Dasarnya, fa'fi sahihaini, maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan Allahu alaihi salatu wassalam kana idza sajada fa'ada baina yadayhi hatta yura bayatu abqaihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah beliau ketika melakukan sujud, beliau membuka atau merenggangkan kedua tangannya, direnggangkan hatta yura, sehingga nampak, yura nampak terlihat, hatta yura
terlihat atau nampak bayaru abdaihi, putih-putihnya ketiak beliau. Jadi gambaran Nabi ketika beliau sujud, tangannya direnggangkan sampai saking renggangnya tangan ketika beliau sujud itu sampai nampak putih-putihnya ketiak beliau, putihnya ketiak beliau. Loh, kalau menjadi pertanyaan, dan bagaimana kelihatan? Apa pakai baju? Kan begitu. Melalui riwayat hadis ini, maka kita tahu sisi kebudayaan cara berpakaian saat itu. Di zaman Nabi, seorang laki-laki sudah terbiasa memakai pakaian seperti ini. Ya coba tapi segini. Sehingga ya kelihatan apa namanya, ya pokoknya baginya tetap juga cuman kurung segini lah. Dan zaman dulu tuh kain ya mahal, toh yang utama untuk aurat. Sehingga dengan konsep kesederhanaan ini, konon Sayyidina Ali itu tidak pernah mau memakai pakaian berlengan panjang, karena kata beliau itu bagian dari pemborosan. Jadi ada budaya saat itu betapa berhemat dalam berpakaian itu menjadi ciri ketakwaan seseorang dari cara berpakaian jauh dari kemewahan. Dan sekarang udah biasa kan, ya pakaian ya segini. Baju takwa ya segini. Malah rasa-rasanya sekarang itu kalau sholat pakai lengan pendek kurang gimana? Atau yang jadi imam pakai kaos doang misalnya, rasanya gimana? Itu kan wilayah adat. Karena keumuman. Toh di zaman Nabi ada seorang sahabat yang kalau habis sholat salam dia langsung pulang, selalu begitu. Akhirnya suatu saat ditegur oleh Nabi, wahai sahabat, kenapa sih habis sholat engkau langsung melipir, bukannya dikir dulu ke? Apa kata sahabat? Ya Rasul, aku pun cuma punya satu baju sarung bahasanya yang mencukupi buat sholat aku dan istriku. Jadi ketika aku sholat jalan masjid, usai salat aku sudah pulang ke rumah dan istriku bisa sholat juga. Bayangin, saking memang zaman itu ya pakaian itu ya langka, pakaian itu ya luar biasa, sangat berhemat. Terlebih sahabat ini memang sahabat yang tidak punya. Nah, pernah juga dilakukan oleh sahabat kalau sholat itu cuma dia kain, ini kain kurung ke bawah kayak jubah, kayak sarung, di sarung itu ya. Di sarung bagian ini itu cuma diikat begini. Tuh ya, ini sarung, angkat ke atas, kan nggak pakai baju, cuma punyanya sarung, angkat ke atas, ini sarung bagian atasnya diikat di leher. Yusuf cuma Allah yang penting, yang utama adalah cuman karena kita terkadang terikat oleh adat budaya dan adat sosial, rasa-rasanya kalau jadi imam pakai kaos doang kayak gitu. Padahal enggak masalah. Oh, kamu aja yang rapi bajunya, saya mah cuma pakai kaos doang. Lah kalau memang yang pakai kaos pada lebih layak jadi imam, dia tahu bagaimana hukum arkan sholat, memiliki sholat, bacaan Qurannya lebih fasih daripada yang rapi menang gaya pakaian doang. Kebetulan ustaznya emang kebetulan pakai kaos doang, dia yang layak lagi yang jadi imam.
bukan terikat syariat oleh pakaian, bukan. Jangan karena enak, antum aja yang rapi pakaiannya. Saya kebetulan merokok. Iya, kalau yang rapi tadi benar bacaan Quran. Kalau rusak, syariat tidak terikat oleh pakaian. Pakaian hanya menjadi kepantasan karena yang utama adalah pakaian bisa bentuk. Jadi itu kembali kepada riwayat hadis ini. Hadis ini menjadi petunjuk budaya saat itu di zaman Nabi. Memang sudah biasa kalau pakaian ya sepotong seujung tangan ini, sehingga Nabi pun ketika sholat ketiaknya kelihatan. Nah kalau pakaiannya panjang gimana kelihatan ketiak Nabi? Wa yustahabu aydan an yuqila batnahu an fakhidaihi. Demikian pula disunahkan meninggikan perut jauh dari dua paha. Ya berarti mohon maaf lihat, dan maaf saya praktekkan. Jadi begini kan, ini kan siku jauh dari lambung, perut jauh dari paha. Jadi begini. Ini siku di belakang, perut menjauh dari paha. Tidak akan begini. Ini salah. Jadi perut dijauhkan dari paha. Ini kedua siku dibuka. Inilah yang menjadikan riwayat tadi Nabi nampak ketiaknya, kemudian ke jalan. Ini begini kan. Perempuan sebaliknya merapat begini, sikunya dirapatkan ke bagian lambung. Nah, kemudian bagaimana anak yang guntingnya mati, sudah terlihat. Kemudian 5 karena riwayat hadis ruwiyah yang diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena adalah Nabi idza sajada ketika beliau sujud farwaja, beliau meregangkan, maksudnya meregangkan sikunya, meregangkan paha jauh dari perutnya. Rasul hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayat Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abi Dawud dikatakan kana idza sajada law arada buhaimatu la nafata. Adalah Nabi ketika Nabi bersujud, law arada, kalaulah lewat buhaimatun anak kambing, lana fata, mesti anak kambing pada bisa masuk. Maksudnya menampakkan cara sujud Nabi itu benar-benar renggang, kedua siku dari lambung, perut menjauh dari paha, saking renggangnya cara sujud Nabi. Seandainya anak kambing masuk di bawahnya, itu anak kambing lolos. Itu peragaan praktek sujudnya Nabi sebagai orang Arab. Lalu orang Arab pun tinggi gede. Kalau cara sujud begitu, emang orangnya tinggi gede, anak kambing lolos. Lah orang Indonesia, lah kambing, lah enggak lah. Ya berarti konsep cara sujud Nabi ini saking renggangnya sampai digambarkan kalau Nabi sedang sujud saking renggangnya itu anak kambing lewat di bawah bolongan ini,
itu anak kambing bisa lolos, saudara. Itu Nabi yang orang Arab tinggi besar. Orang Indonesia, ya jangan maksa lah anak kambing bisa lewat. Kan yang mungkin ya? Mungkin ya? Orang Indonesia nggak mungkin. Sayangnya berdasarkan hadis ini sayangnya nih, berdasarkan hadis ini sekelompok orang memaksakan, terlebih dengan bahasa panjangkan sujudmu, padahal panjangkan dalam artian waktu, sujudnya lamain lagi lah. Udah terjebak dengan riwayat hadis tentang anak kambing tadi yang bisa lolos, kemudian terjebak dengan kalimat panjangkanlah sujudmu, dan akhirnya sebagian kelompok orang ini ya baik ketika sujud bagaimana? Lah, begini ada yang begitu ya? Ini panjangkan sujud dalam pengertian maksudnya panjang waktu, bukan mancangin badannya. Nah ini maka senetus aku. Ini bahkan keterjebakan dalam sebuah riwayat hadis yang justru malah menggelikan. Kalau misalnya dia bukan orang Arab, karena memang di sini pembuktian cara sujudnya dengan gambaran fisik adalah Nabi ketika beliau sujud saking renggangnya, andai anak kambing masuk lolos orang. Ya ini gambaran konteks fisiknya orang Arab yang memang tinggi gede. Dan Indonesia pada anak saya yang ada apa lucu di angka-angkanya ya sesuai fisik lah, anak kucing bisa ada, anak kambing. Ya kapan orang Indonesia yang memang ditakdirkan badannya pas-pasan yang gak bakal bisa anak kambing masuk. Jadi ini pentingnya bahwa ngaji itu ya ada konteks sisi budaya, ada konteks fisik yang menjadikan pasti berbeda. Jangan dipaksakan. Kemudian wa amal mar'atu idza amma ausiyat munfardatan, la ada pun bagi perempuan ketika dia sholat saat dia menjadi imam, atau sholat atau dia sholat sendiri, faina tajharu illam takun bi hadratir rijal al ajani, maka boleh kok bagi perempuan mau dia jadi imam, mau dia sholat sendiri, ketika memang di posisi sholat yang umumnya dijaharkan, sholat bacaan namas itu misalnya maghrib, isya, subuh, boleh bagi perempuan mengeraskan bacaan dengan syarat ilam takun bihadratir rijalil ajanibi, kalau di sekitar dia tidak ada laki-laki asing. Kalau tidak ada laki-laki asing maka tidak masalah. Lakin duna rijal, akan tetapi tentu tidak boleh melebihi kerasnya suara laki-laki. Watasiru, dan hendaklah dia mengiringkan bacaan ingkana hunaka ajani, kalau di sekitar tempat sholatnya terdapat orang asing, laki-laki asing. Waqala al-Qadhi Hasan, Imam Qadhi Hasan salah satu ulama mazhab Syafi'i menyatakan as-sunnatu an-tahfadhu shawta, tetaplah disunahkan, sunnah hukumnya bagi seorang perempuan untuk mendirikan suaranya. Sawaun kunna shawtuha awratan amla, baik yang kita katakan di sini suara perempuan itu aurat atau tidak, tetaplah
bagi perempuan disunahkan untuk melirikan bacaan. Kenapa? Ada bahasa aurat atau tidak? Sebab para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan suara perempuan. Ada yang menyatakan bahwa suara perempuan itu aurat. Kalau kemudian dia meyakini fa in jahat wa qulna inna sholatahu auratun batalat sholatuha. Kalau kita seseorang meyakini, misalnya orang itu meyakini bahwa suara perempuan dia yang nabi sholat, baginya suara itu adalah aurat, kok dipaksakan sholatnya dengan suara keras? Ya tentu sesuai keyakinannya ketika suara itu adalah aurat bagi perempuan, batal sholat, maka batal sholatnya. Kalau memilih pendapat bahwa suara perempuan itu bagian dari, kalau tidak mengambil pendapat suara perempuan itu aurat, ya tidak membatalkan. Walaupun demikian, mau aurat mau tidak, tetaplah disunahkan melirikan bacaan bagi seorang perempuan meskipun sholat maghrib isya subuh. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan wa ammal mar'at idza amat aw sholat munfaridatan, kalau perempuan sholat baik dia dari imam atau sholat sendiri, fa innaha tajhar, dan sholatnya tersebut perempuan dengan suara keras. Memang pertanyaannya, boleh kalau sholat sendiri suara keras? Boleh. Sholat maghrib, isya, subuh boleh suaranya keras, baik bagi si imam maupun bagi orang yang sholat sendiri. Kita sholat sendiri maghrib atau isya atau subuh sendiri, tetap diperbolehkan al-fatihahnya dikeraskan, suara setelah fatihah dikeraskan, itu tetap disunahkan. Di posisi sholat, ketika sholatnya memang disunahkan untuk keras. Jadi berlakunya suara keras maghrib, isya, subuh itu tidak hanya berlaku bagi imam, tapi juga berlaku bagi orang yang sholat sendiri. Hanya memang di kita tidak populer ketika orang mempraktekkan. Padahal misalnya di sini ada orang sholat maghrib atau isya atau subuh, padahal sendiri, boleh kok dikeraskan. Tapi cuma saya tidak terbiasa. Misalnya suatu saat saya sholat di sini, makanya ketinggalan jamaah, saya sholat maghrib atau isya atau subuh, biasa dikeras sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang pada lihatin surat mereka. Orang yang satu bilang, kalau dia berjamaah, ramah berjamaah siapa? Amal jin kita dekat dia. Pikiran itu apa? Karena pikiran orang umumnya kalau suara keras itu keberlakuan imam ketika sholat berjamaah. Padahal sendiri pun diperbolehkan, termasuk sunnah ketika mengeraskan bacaan. Jadi misalnya suatu saat ada orang yang mempraktikkan begitu, maghrib isya subuh sendirian suaranya keras, oh berarti dia ngerti hukum, ya biarin aja, biarin. Jangan kata dua aliran sesat, aliran baru enggak, tetap diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa rajulu idza nadahu syai'un fi sholati kana bihi imamihi. Dan laki-laki ketika sholat ada sesuatu yang tertinggal, sebagaimana
memberi peringatan kepada imam laki-laki, wa idarihi a'ma, atau memberi peringatan adanya bahaya bagi orang yang buta, wa nahwihi, dan sebab dan contoh yang lainnya, kahafilin, seperti orang yang buta, wa kaman qasadallahimun aw sababun, atau karena memberikan peringatan pada orang karena ada orang yang hendak berbuat zalim, aw sababun, atau karena maksud memberitahu adanya binatang buas, wa nahwi dzalika, dan contoh yang lainnya, yustahabu, disunahkan lahu, bagi orang, bagi laki-laki, al-musabbaha, untuk bertasbih. Selama ini yang kita pahami, tanbih, peringatan tasbih ketika sholat itu hanya berlaku untuk imam yang adanya perkara sholat yang terlupa. Itu perkara sunnah atau entah itu perkara rukun sholat. Biasanya pemahaman kita pada umumnya, kita sebagai jamaah yang laki-laki khususnya, itu memberikan peringatan tasbih hanya bab makmum kepada imam. Padahal di sini dikatakan boleh ketika kita sholat bertasbih untuk memberikan peringatan terhadap orang yang buta karena ada bahaya. Kita lagi sholat. Ini bayangin, karena ini para ulama zaman dulu kan terciptanya istihad kitab ini kan zaman dulu. Yang zaman dulu itu orang sholat tidak mesti kayak sekarang di masjid. Kalau di kampung-kampung masih berlaku. Daerah saya dulu, tahu kalau sekarang orang masih banyak sholat karena mungkin kebunnya, sawahnya jauh dari kampung, ketika dulu asalnya di sawah atau di jalan, nggak pulang dulu, nggak mengantuk waktu. Misalnya kita lagi sholat, ini sholat di tempat terbuka, ada orang buta yang sedang berjalan depan kita. Orang buta tadi mau terjerembab ke selokan, pokoknya memperingati kepada orang buta lah, karena ada bahaya. Maka boleh ketika kita sholat, depan kita ada orang buta hendak melangkah atau melakukan sesuatu yang membahayakan dia. Ketika kita sholat, kita boleh memberikan peringatan kepadanya. Subhanallah, subhanallah. Kita niatnya bikin sekaligus memberikan peringatan kepadanya. Harapannya ketika kita mengucapkan subhanallah, orang yang buta tadi itu langsung waspada. Bagaimana sih kita kalau misalnya lagi melakukan sesuatu, ada orang yang teriak aja langsung kaget, sehingga dia langsung apa? Yang tadinya melamun langsung waspada, langsung konsentrasi. Atau di sini dikatakan karena memberikan arahan kepada seseorang karena ada orang zalim. Misalnya kita lagi sholat, ini contohnya saya misalnya nih, atau kita semua sebagai orang perantau, ketika pulang kampung dalam perjalanan kan suka mampir ke masjid. Saya merasakan dulu ketika warawiri pulang kampung pakai motor, bawaan kita waspada, dijaga. Kadang saking menjaga barang kita tahu di samping atau depan. Lah inilah kebetulan kita lagi sholat, depan kita ada orang yang sedang sholat atau sedang apa ada orang yang hendak berbuat zalim, ngambil barangnya. Untuk kita memberikan peringatan agar dia selamat tidak diambil barangnya oleh orang yang berbuat zalim, yang kita tahu belakang orang ini mau
ngambil barang. Kita tinggal mengucap subhanallah lagi sholat. Ngasih peringatan terhadap orang tadi. Atau sampai atau karena ada binatang buas dimanapun kita lagi sholat ada binatang buas hendak gigit atau hendak mendekati sholat baik itu racun atau ular atau apapun lah binatang buas, agar orang tadi sedang santai, dia tidak sadar ada binatang buas sedang menghampiri dia. Kita boleh ketika sholat subhanallah agar orang yang dimaksud tadi dia waspada ada apa nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hal yang menjadikan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Berarti bagaimana cara perempuan di dalam sholat, perkara memberikan peringatan, cara perempuan memberikan peringatan dalam sholat. Begitu pula satu hal yang belum terungkap di sini adalah wilayah aurat laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Sampai mana batasan-batasannya? Karena selama ini rumor yang beredar, ini aurat, ini mah enggak, ada yang begitu. Ada yang menyatakan ini enggak aurat. Nah, bagaimana menyikapinya dari sisi cara perempuan memberikan peringatan ketika sholat? Dan yang keempat, perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat adalah berkaitan dengan aurat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua, dan ilmu yang mudah manfaatnya berasa adalah ilmu yang langsung diamalkan. Misal yang paling sederhana tadi, cara ruku dan sujud. Tolong ruku dan sujud yang kurang benar, benerin sekarang. Ya. Ketika ruku yang bagaimana ruku yang benar tadi harus lurus. Ini telapak tangan nempel di dengkul. Kemudian kaki dengkulnya harus lurus, tidak boleh menekuk. Baik ketika ruku, terlebih ketika sujud harus direnggangkan situnya jauh dari lambung, paha jauh dari perut, jangan rapat begini. Nabi itu pernah ngecek lah modelan begini, makanya duduknya muntah kalau begini, maksudnya di muntah. Ada riwayat yang menyatakan gak kayak anjing duduk, bukan gajah duduk, sarung. Nabi pernah menyatakan kayak anjing itu ketika duduk. Itu cara ruku dan sujud bagi laki-laki. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan wasilah majelis ta'lim ini keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina min dzil arham. Demikian, mohon maaf kurang-lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.